pro player? Aku sih daripada jadi pro player, aku malah lebih kepengen jadi streamer. Oh, Iya. bedanya apa? Aku di sini sebagai salah satu perpanjangan tangan antara EVOS dan juga brand, yaitu adalah dalam hal ini Popme. Aku merasa partnership antara EVOS dan juga Popme sangat menarik ya, apalagi banyak banget hal-hal positif yang udah kita bikin, misalnya seperti EFC atau EVOS Times Cup. Itu adalah salah satu turnamen dan juga pelatihan untuk generasi-generasi muda yang mau terjun ke dunia e-sport untuk menjadi salah satu pro player yang bekerja sebagai atlet e-sport profesional. Nah, itu gimana caranya untuk berlatih dan lain-lain, itu kita juga bikin banyak pelatihan dan juga ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus gitu juga sih. Oke, berarti kerja sama EVOS sama Popme itu buat wadah orang-orang yang mau ke e-sport ya? Iya. Oke. Kalau kamu sendiri udah berapa lama jadi brand ambassador di sini? Saya sendiri udah 1 tahun lebih jadi brand ambassador dari EVOS dan happy banget bisa jadi salah satu bagian dari EVOS juga. Suka dukanya apa aja sih kalau boleh diceritain selama 1-2 tahun lebih? Untuk sukanya pastinya kan happy ya, bisa jadi salah satu bagian dari komunitas e-sport terbesar di Indonesia. Jadi kan pasti ada perasaan bangga dan juga bahagia, tapi juga pasti ada tantangannya karena pertama awal mulanya kan pastinya aku nggak terlalu familiar dengan komunitasnya gitu, tapi akhirnya belajar untuk mengenal dan juga belajar bahwa oh komunitasnya itu seperti ini dan lain-lain. Itu salah satu hal yang sangat menarik buat aku karena ternyata komunitas itu tuh sangat positif juga, terus kayak saling mendukung dan lain-lain. Itu tuh happy banget. Tapi untuk kesulitannya sendiri sih mungkin seperti itu, tapi untuk senengnya pasti bisa ketemu sama banyak orang, bisa juga menjangkau banyak fans-fans EVOS di luar kota juga dan lain-lain. Itu kan salah satu hal yang seru. Ketemu dengan fans-fans itu tadi di banyak kota tuh ada kesan-kesan seperti itu. Mereka kan kadang-kadang ya suka di luar dugaan seperti itu. Apa ada kesan-kesan seperti itu nggak? Gitu. Kalau aku kan mungkin karena sebelumnya aku salah satu member dari idol group di Indonesia. Yeah. Jadi untuk ketemu sama banyak orang di luar kota itu udah lumayan familiar ya. Jadi malahan sih bukan ada perasaan gimana gitu, tapi malahan happy gitu bisa ketemu sama mereka lagi dan juga bisa ketemu semakin banyak orang yang mungkin lebih luas daripada tadinya aku mungkin ketemu sama beberapa orang ini, terus ternyata ketemu lagi sama orang lain lagi, jadi kayak bisa kenal lebih banyak orang lagi. Itu tuh happy banget buat aku dan juga bisa ketemu sama mereka, bisa kenal sama mereka, bisa ketemu di event-event di luar kota. Itu tuh gimana ya, kayak terharu aja sih gitu. Mereka bisa datang dari jauh-jauh dari rumahnya untuk ketemu kita dan lain-lain. E-sport sekarang menurut Pipi seperti apa nih perkembangannya? Ya, e-sport kalau aku sendiri sih merasanya industri e-sport itu semakin luas dan juga semakin besar ya. Karena kan sebelumnya mungkin kita aku sendiri ya main game itu cuma untuk iseng-iseng waktu dulu ya, kayak untuk mengisi waktu luang. Tapi sekarang ini aku lihat komunitas e-sport tuh gede banget dan juga makin banyak orang yang pengen jadi bagian untuk secara profesional gitu. Dan e-sport ini kan sebenarnya kan salah satu hal yang sangat menjanjikan juga ya, dan juga bisa jadi karir yang baik ya. Mungkin sebelumnya orang tua masih ada yang kurang setuju, mungkin ada yang masih belum paham mengenai e-sport, tapi sekarang ini tuh aku rasa banyak banget orang tua yang juga bisa mendukung anak-anaknya di dunia e-sport, dan salah satu industri yang bisa menjanjikan dalam segi materi dan juga untuk Indonesia ke depannya sih. Kalau kamu sendiri sekarang lagi sering main game apa? Kalau aku sendiri sebenarnya main gamenya itu kayak Mobile Legends, PUBG gitu-gitu sih. Tapi sekarang ini aku lagi suka main game yang kayak adventure juga gitu. Menghabiskan waktu. Iya. Berapa lama biasa kalau main game? Berapa lama ya? Sampai begadang nggak? Kadang-kadang sampai begadang, tapi kadang-kadang enggak juga. Soalnya selain main game aku juga mungkin suka nonton dan lain-lain gitu. Jadi aku bagi-bagi waktunya gitu. Jadi untuk mengisi waktu luang beda-beda kegiatan. Lebih sering main yang di mobile apa yang di PC? Kalau Mobile. Soalnya mobile itu kan lebih praktis, terus juga mungkin kayak gampang buat main lagi di jalan, buat lagi on the way kemana gitu kan enak gitu. Tapi seorang Yupi ini juga orang yang keranjingan game gak sih? Jadi maksudnya setiap momen lagi senggang main game gitu. Aku sendiri sih mungkin nggak terlalu sampai yang edik banget gitu, karena aku bukan pro player. Tapi pengen nggak? Iya, ada kepengen nggak sih jadi seorang pro player? Aku sih daripada jadi pro player, aku malah lebih kepengen jadi streamer. Oh,
Iya. Bedanya apa pro player dan streamer? Pro player kan mungkin sebagai atlet e-sport profesional gitu ya, yang benar-benar main game, terus juga Kompetisi benar-benar gitu ya. latihan, turnamen dan lain-lain. Tapi kalau untuk streamer kan mungkin masih untuk main game Hiburan for fun, gitu ya. terus juga bisa ketemu sama fans secara online gitu, secara media, bisa ngobrol lewat video dan lain-lain. Itu kan kayaknya kalau untuk aku sendiri mungkin aku lebih ke situ sih, soalnya kayaknya kurang jago sih kalau bisa jadi profesional ya. Tapi buat seorang Yupi, dunia e-sport ini baru nggak sih setelah lulus dari JKT itu, atau sebenarnya sebelumnya udah banyak gaul sama di e-sport? Sebenarnya kalau aku sendiri tuh waktu masih di JKT48 pun aku sempet diajakin untuk masuk ke e-sportnya JKT. Jadi kan JKT kan bikin Final Fantasy 48. Itu sebenarnya aku sempet diajakin juga untuk masuk. Cuman waktu itu tuh memang mungkin kegiatan aku lebih pack daripada beberapa orang lain, jadi agak sulit untuk bagi waktunya kalau misalnya sambil idol sambil game juga gitu. Jadi sebenarnya sih untuk industri e-sport sendiri sih nggak baru ya, di waktu masih di idol group pun nggak baru gitu, udah tahu gitu. Cuman ketika aku graduate dan lain-lain, jadi makin mengenal sampai akhirnya aku masuk ke e-sport. Siap. Terima kasih banyak, Yupi.